Ini eventnya adalah Porda Peparda ya Mbak ya. Oh. Jadi ada Porda itu adalah pertandingan multi event yang khusus atlet-atlet biasa. Kemudian Peparda itu adalah pekan paralimpik daerah, itu atlet-atlet difabel ya, difabel. Jadi ini dua event besar yang digabung jadi satu. Ini merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia. Nah kalau dari Porda yang sebelumnya begitu ada evaluasi nggak Pak? Sehingga di Porda ini bisa semakin dimaksimalkan begitu Pak? Kan kebiasaan buru-buru, jangan buru-buru, konfirmasi dulu. Langsung saya konfirmasi karena kita akan menjelang perhelatan luar biasa di 1 September nanti akan ada Porda DIY. Nah langsung saja kita menanyakan ke Koni DIY bagaimana ini Pak persiapannya menuju Porda DIY 1 September Pak. Kita sudah siap semuanya ya. Yes. Dari tahap persiapan, kemudian rencana pelaksanaan on the track. Jadi insya Allah tanggal 1 September kita sudah ready semua. 1 September semuanya udah ready. Kalau tempatnya nanti tuh venue-nya menggunakan di mana saja sih Pak? Kalau pembukaan nanti rencana kita menggunakan Stadion Maguwarjo yang cukup megah. Ya. Dengan formula nanti opening ceremony-nya tidak kalah dengan PON, dengan SEA Games ya. Dengan pesta kembang api dan sebagainya. Itu untuk pembukaan ya. Berarti di 1 Septembernya persis 1 September ya, 1 September malam. Insya Allah akan dibuka oleh Pak Wakil Gubernur Sri Paduka Pakualam. Dan kalau tempat pertandingannya menyebar di seantero Sleman, oleh karena yang ketempatan kali ini kan Sleman ya. Tuan rumahnya ya Pak ya? Ya, tuan rumahnya Sleman. Ada 56 sub cabang olahraga. 56. Itu hampir semuanya dipertandingkan di Kabupaten Sleman, kecuali 3 cabang olahraga. Karena di Sleman tidak punya venue yang terkait dengan 3 cabang itu ya Mbak Tako ya. Satu adalah dayung. Sleman namanya nggak punya danau yang cukup luas untuk mendayung ya. Sehingga kita geser ke Waduk Sermo di Kulon Progo. Baik. Kemudian yang kedua, Sleman juga belum punya velodrome sepatu roda, sehingga sebagian nomor sepatu roda itu kita selenggarakan di Stadion Sultan Agung di Bantul. Kemudian satu lagi aeromodeling. Aeromodeling itu pesawat kayu itu ya, itu kita pakai di lapangan Gading di Gunung Kidul. Oh baik, jadi 3 itu tadi hanya yang di luar aja. Sleman. Selain itu semuanya ada di Sleman. Jadi kalau nanti berlangsungnya itu dari tanggal 1 September dibuka sampai tanggal berapa Pak? Kalau formal date-nya itu adalah tanggal 1 sampai tanggal 9 Mbak. Ya, tapi ada beberapa cabang olahraga yang bertanding mendahului. Karena durasi 1 sampai 9 itu dianggap nggak cukup. Seperti sepak bola itu biasanya ada preliminary ya, ada penyisian itu mulai di awal-awal gitu. Tapi nanti penutupannya akan kita akhiri di tanggal 9 September. Ini bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional, penutupan kita. Pas sekali ya, momentumnya itu memang pas sekali. Jadi kalau secara infrastruktur, lapangan, venue semuanya sudah ready ya Pak ya? Semua ready insya Allah. Luar biasa. Nah kemudian kalau atlet yang nanti akan hadir itu totalnya ada berapa Pak? Ini eventnya adalah Porda Peparda ya Mbak ya. Jadi ada Porda itu adalah pertandingan multi event yang khusus atlet-atlet biasa. Kemudian Peparda itu adalah pekan paralimpik daerah, itu atlet-atlet difabel ya, difabel. Jadi ini dua event besar yang digabung jadi satu. Ini merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia. Baru ini ya Pak ya? Biasanya kan salah satu duluan, kemudian baru seperti kemarin di Solo gitu ya Pak ya? Itu baru mengikuti, ini langsung bebarengan? Bersamaan. Ini sudah yang kedua, karena kemarin pada tahun 2019 kita selenggarakan di Kota Jogja, kita juga bersamaan. Nah untuk tahun 2022 itu konteksnya adalah Porda ke-16 dan Peparda ke-3 ya. Kalau dilihat dari jumlah atlet secara keseluruhan yang di Porda saja itu ada 3.600-an atlet lah. Luar biasa, 3.600-an atlet. Dari 5 kabupaten kota tentu nggih. Belum lagi nanti untuk Peparda. Peparda tuh average kira-kira ya ada sekitar 2.000-an atlet lah. Jadi akan berkumpul di
Sleman khususnya dan Yogyakarta itu sekitar hampir 6.000 ya Pak ya? 6.000 itu belum termasuk official loh Iya ya. betul. Belum termasuk chief demission, belum termasuk Timnya kawan-kawan ya? media. Ya kira-kira sekitar 8.000 lah nanti yang akan ikut berpartisipasi di dalam Pordan pada tahun ini. Wah ini kalau bahasa Perancisnya nih Pak, mohon izin ya Pak ya, ini gayeng banget nanti ya Pak ya, karena semua ada di sini membawa semangat olahraga, Iya. sportivitas yang pastinya ini juga penting ya Pak untuk selalu kita tanamkan untuk bangsa kita dan juga ujung-ujungnya banyak perekonomian yang akan bergerak bersama di sini nih Pak ya. Ya itu yang memang kita kemas. Jadi kalau secara konvensional perhelatan akbar termasuk multi event itu kan biasanya sukses prestasi gitu ya. Betul. Nah, kita berharap tidak hanya sukses prestasi, ada beberapa hal yang kita canangkan di situ. Satu tentu sukses prestasi. Apa itu? Terjadi pemecahan rekor, tidak sekedar daerah harapan kita ya Mbak Tako ya. Tapi bisa juga nasional gitu. Yang kedua adalah sukses perekonomian betul. Oleh sebab itu maka Bu Bupati Sleman sudah membuat suatu pre-event namanya. Jadi ada semacam pasar-pasar UMKM lah gitu ya. Pemanasannya nih Ya Pak ya. betul di sekitar Pemda gitu ya. Sudah ada. Itu menjadi impact dari bagaimana perhelatan Porda. Karena yang namanya olahraga itu sekarang tidak ansih olahraganya, tapi juga multi efek ya. Betul. Ekonomi menjadi bagian dari hal yang kita dorong. Sehingga ada sport industry namanya. Oh. Tidak hanya itu, nanti juga kita kaitkan dengan sport tourism. Ya, misalnya gini, kalau nanti masyarakat pengen melihat silahkan aja, gratis kok. Nggak ada tiket, nggak ada ya. Oh, jadi ini gratis, Gratis, ya? iya. Nggak ada kesempatan buat iseng-iseng jadi calon, nggak ada. Sudah diumumkan gratis, ini langsung official dari KONI DIY. Ya, kecuali pada saat pembukaan nanti harus pendaftaran online. Tidak Baik. bayar, tapi harus daftar online. Untuk menjaga ininya ya Pak ya? Untuk jaga agar tempat itu bisa diisi dengan yang proper ya. Kembali ke masalah sport tourism tadi. Jadi ada satu event itu sepeda ya, sepeda downhill itu ya. Downhill itu dari bukit tinggi gitu. Kita selenggarakan di kaki Gunung Merapi. Di daerah Klangon namanya. Klangon, itu bagus banget. Jadi nanti boleh masyarakat untuk melihat di sana. Jadi sambil rekreasi di sana bisa melihat event utamanya adalah balap sepeda di nomor downhill itu. Nomor downhill di Klangon ada balap sepeda. Saya pasti sudah siap-siap untuk jual teh anget sama jatah tempe. Loh itu kan berarti memajukan perekonomian juga ya Pak ya. Dan salah satunya kalau yang namanya event olahraga tuh merchandise juga pasti bagus ya. Begitu banyaknya ya. Nanti yang official dari KONI DIY juga ada ya Pak ya, merchandise-nya. Merchandise-nya diantaranya semacam ini ya, boneka ya. Boneka itu kita ada maskot namanya, itu pakai Elja, elang Jawa ya. Oh, Elja, elang Jawa. Kemarin udah disayembarakan lah, udah ketemu dan udah jadi sekarang. Jadi nanti tentu masyarakat kalau membuat untuk merchandise silahkan saja ya. Jadi elang Jawa menjadi bagian dari Porda ke-16 itu nganunya maskotnya. Nah, yang tidak kalah pentingnya gini Mbak Tako, ada satu tagline ya. Kalau setiap event kan pasti ada tagline ya. Kita mengemas bentuk tagline-nya adalah Nyawiji Yoso Prestasi. Nyawiji Yoso Prestasi, ini maknanya apa Pak? Tentu adalah Nyawiji itu kan menyatu ya. Jadi kebersamaan menyatu untuk meraih prestasi. Kalau di spotnya pasti olahraga prestasi di atletnya ya lebih tinggi untuk bisa menjadi juara, tapi tidak sekedar juara, harus juara dan punya catatan hasil itu menuju ke nasional lah gitu ya. Jadi itu prestasi. Yang kedua prestasi tadi UMKM, perekonomian, kemudian ada impact yang lain terhadap kemauan anak muda untuk bisa menekuni sebagai atlet, karena olahraga itu menjadi satu kompensasi positif lah untuk para kaum muda ya. Ini menjadi bagian dari hal yang kita dorong sehingga ada edukasinya di sana gitu. Menginspirasi kaum muda juga bahwa olahraga ini bisa menjadi profesi yang benar-benar menjanjikan begitu ya Pak. Betul, ya. Kemudian juga selain itu menyemangati kaum muda gitu. Karena kemarin pandemi itu kan ada bahasanya kaum rebahan. Nah ini sekarang saatnya untuk kita bersama-sama bergerak, Nyawiji Yoso Prestasi bergerak bersama
dan berprestasi. Berprestasi, ya. Atletnya, berprestasi UMKM-nya, berprestasi anak mudanya juga. Betul, begitu ya Pak ya. Jadi itu. ini luar biasa, semua aspek ini akan dimaksimalkan begitu ya Pak ya. Nah kalau untuk juri-jurinya ini nanti dari mana Pak? Kita berharap bahwa penyelenggaraan Porda Peparda itu punya kualitas lah. Nah, salah satu ukuran kualitas itu kalau tidak ada problem di dalam pertandingan. Ukurannya adalah penjurian, penilaian yang objektif. Memang ada beberapa cabang yang unsur subjektivitasnya itu tinggi ya Mbak ya. Misalnya gini, ada dansa. Iya benar. Dansa itu kan melihat gitu, dinilai. Beda dengan atletik lari kan jelas itu ya. Finishnya jelas gitu ya Pak ya. Nah yang seperti ini itu kita menggunakan atlet dari luar daerah. Bahkan atlet yuri dari luar daerah ya. Bahkan ada yang kita ambil dari nasional untuk menjaga agar objektivitas itu terjaga sehingga hasilnya betul-betul fair, punya ya, kualitas dan fair gitu. Jadi memang juri kalau pada olahraga tertentu akan mendatangkan juri baik dari luar maupun dari nasional tadi ya Pak ya, untuk menjaga objektivitasnya. Salah satunya misalnya kayak tadi dansa ya. Itu dan pastinya ini menjadi bagian yang tujuannya adalah ya untuk semuanya bisa mendapatkan hasil yang maksimal tetapi juga nyaman begitu. Betul, ya. Dengan hasil apapun yang nanti akan diberikan oleh dewan juri. Karena jiwa dari olahraga itu kan sportif ya. Sportif itu ya. Dia. Sportif diperoleh dari bagaimana kita bisa menjudge gitu ya, menilai objektif gitu. Kalau ini nilainya 8 ya memang itu betul 8 gitu. Ya. Bukan dibuat-buat itu ya. Ya. Meskipun memang dalam penilaian yang subjektif itu juga ada kisi-kisinya ya. Oh kalau kayak gini nilainya 6,5, gini 9. Tapi kan namanya orang kan pasti ada unsur subjektivitas gitu. Nah selain menggunakan juri dari luar daerah, tentu penyurian tidak hanya satu orang ya Mbak ya. Jadi ada 3 paling tidak gitu ya. Ada 3, ada 5 gitu sehingga nanti kalau ada perbedaan penilaian itu bisa di average dari rata-ratanya dari 3 juri itu tadi ya Pak ya, luar biasa. Dan ini saya tadi sambil membuka Instagramnya KONI DIY, silakan sahabat olahraga juga membuka Instagram KONI DIY karena ada ininya juga ya Pak, Twibbon juga untuk meramaikan gelaran Porda dan juga Paperda ini. Bisa loh kita untuk mensupport salah satu hal yang paling sederhana menggunakan Twibbon itu tadi sehingga semakin gaungnya semakin luar biasa begitu ya Pak ya. Nah kalau dari Porda yang sebelumnya begitu ada evaluasi nggak Pak sehingga di Porda ini bisa semakin dimaksimalkan begitu Pak? Banyak hal yang kita evaluasi, terutama adalah partisipasi dari para atlet ya. Karena basic dari Porda itu kan antar kabupaten kota. Atlet adalah penduduk yang ber-KTP masing-masing kabupaten kota. Ada problem tidak hanya daerah termasuk nasional. Mutasi atlet ya, ngambil atlet itu menjadi bagian dari problem kita. Sehingga kita buat regulasi yang ketat, boleh ada atlet pindahan, tapi pindahnya minimal 1 tahun sebelum Porda. Tapi itu clear perpindahannya, tidak hanya KTP-nya yang pindah, tapi ada proses mutasi namanya. Misalnya pindah dari daerah tertentu, tentu nanti harus ada proses perpindahan. Tidak sekedar aku mau ikut di Porda Jogja, nggak bisa. Jadi ada prosesnya, ada kompensasi terhadap klub yang membina gitu, sehingga tidak serta-merta nanti tahun ini ikut Porda ini, besok ikut sana. Itu kan menjadi hal yang tidak sportif lah gitu. Lah kami KONI DIY mencoba membuat regulasi yang bisa bukan menghalangi atlet pindah enggak, tapi meminimalisir lah. Dan kalaupun pindah ada reason yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kalau Porda besok sudah akan dilaksanakan 1 September, artinya ketika misalnya ada atlet yang berpindah, itu sudah sejak setahun yang lalu ya Pak ya? 31 Agustus tahun lalu. Sudah sejak 31 Agustus tahun lalu dan tadi itu ada alasannya, kemudian juga ada regulasinya gitu. Jadi nggak bisa Pak ya? Datnyang pindah-pindah nggak bisa. Nggak bisa bajeng loncat atau apa gitu, nggak bisa itu ya. Gak bisa. Karena itu juga salah satu sportivitas yang dijaga itu tadi ya Pak ya. Betul. Kan gini, proses mencetak juara itu kan butuh waktu lama. Betul. Teorinya seorang atlet itu lahir jadi juara itu setelah melalui 10.000 jam latihan. Wow.
itu setara dengan 10 tahun. Nah, kalau kita membina tiba-tiba diambil orang begitu saja, kan pasti menimbulkan satu efek frustasi, nggak mau bina lagi dan sebagainya. Itu yang kita jaga. Ya. Karena sudah sejak awal mendidik, membina pasti juga dengan energi, air mata dan disiplin yang luar biasa, biaya tinggi, kemudian tiba-tiba berpindah itu mungkin ada semedot ya Pak ya rasanya. 10 tahun ya Pak ya waktu biasanya untuk Iya, rata-rata 10 tahun. Jadi, saya masih ada kesempatan nggak Pak? Kalau saya ini berarti kalau 10 tahun lagi gitu pengen ikut gimnastik gitu? Bisa, nanti ikut lomba yang veteran nanti ya. Ya mungkin akan banyak koyok yang akan dihabiskan ya Pak ya. Baik, tapi kalau boleh nih Pak, saya penasaran nih, izin nih Pak nanya, kalau anggarannya ini sumbernya dari mana sih Pak? Gini, ada 2 sumber ya. Satu adalah tentu APBD, karena penyelenggaraan Porda itu menjadi tanggung jawab kami, KONI DIY, tentu di bawah koordinasi Pemda DIY. Jadi kami mendapatkan dana hibah dari Pemda DIY. Nah, tentu tidak hanya itu, kita juga bermitra dengan pihak swasta ya, memberikan sponsor, bantuan, sehingga kekurangan-kekurangan yang kita hadapi itu bisa kita cukupi lah dari berbagai sumber itu gitu. Jadi ada 2 hal ya tadi. Ada ya, dua sumber ya. 2 sumbernya, baik. Dan kalau nanti kita berbicara tujuan goal akhirnya dari pelaksanaan Porda ini apa Pak? Porda itu kan multi event ya. Multi event itu beda dengan single event. Kalau cabang olahraga menyelenggarakan pertandingan itu namanya single event. Sepak bola sendiri, voli sendiri, basket sendiri, bulu tangkis sendiri. Nah, kalau Porda itu semua cabang olahraga kita pertandingkan dalam satu momentum yang sama. Ya. Tujuannya apa? Pasti adalah evaluasi terhadap proses latihan. Jadi proses menjadi juara itu kan latihan, bertanding. Ya. Evaluasi, latihan, bertanding. Nah, itu ada gradasi naik gitu lah. Evaluasi sudah berlatih, kemudian prestasinya lumayan bagus gitu. Ada yang kurang, yang kemarin latihannya evaluasi. Latihan lagi sehingga nanti banyak atlet yang bisa menjadi atlet nasional gitu. Harapan kita seperti itu. Amin. Jadi Porda ini tidak sekedar pertandingan untuk mencapai prestasi terbaik di daerah saja. Itu iya, karena masing-masing daerah kan sekarang sudah cyber tuh. Kita ingin jadi juara umum. Kabupaten Bantul pengen juara umum, Sleman tuan rumah pengen juara umum, kota pengen juara umum, Gunung Kidul juga. Gunung Kidul, Kulon Progo. Saya kira itu sesuatu yang bagus, karena kompetisi kalau tidak ada yang pengen juara kan malah jadi nggak bagus. Betul, gitu. semangatnya ya Pak. Tapi tidak hanya itu. Silahkan menjadi juara umum, menjadi hak masing-masing, tapi tidak titik sampai di situ lah ya. Juara umum dan seberapa banyak atlet yang bisa menjadi atlet nasional. Baik, jadi kita juga ingin melahirkan atlet-atlet nasional yang nanti pada akhirnya juga mengharumkan nama daerah istimewa Yogyakarta. Betul, begitu ya. Jauh lagi semoga juga mewakili Indonesia ya Pak. Iya, contoh misalnya gini, terakhir kemarin SEA Games di Vietnam ya. Itu ada 9 atlet kita dari berbagai cabang ya yang mewakili Indonesia. Di Vietnam itu, dan alhamdulillah hampir semuanya dapat medali. Wow, luar biasa. Nah, ini yang kita dorong agar nanti ada kontribusi dari DIY untuk nasional. SEA Games itu kemarin 9 ya, tapi kalau kita catat dalam waktu 1 tahun itu kira-kira kita mensupport Indonesia untuk timnas itu sekitar ada 30-an atlet lah. 30 atlet anak-anak DIY anak-anak membela Indonesia. Membela Indonesia. Wah, ikut bangga Pak. Selamat Pak. Ini luar Bahkan biasa. ada yang ikut di Olimpik Tokyo kemarin. Kita punya atlet panahan dari Jogja memperkuat tim Indonesia di Olimpiade Tokyo. Wow, luar biasa. Ini kalau saya juga lihat di KONI DIY, kalau nggak salah atlet renang artistik asal DIY meraih medali perak Pekan Olahraga Nasional Papua kemarin itu juga berangkat juga ya Pak ya ke Kanada. World Junior Artistic Swimming Championship di Kanada. Iya. Waduh, luar biasa. Ini ada Nabila MK Umarela dan pelatihnya ya. Betul ya, Mbak Ocha itu berangkat sudah beberapa waktu dan itu menjadi aset kita dan kita persiapkan juga untuk di PON 2024 nanti.
Karena PON PON 2024. ini dalam rangka juga untuk menyiapkan ATD menuju PON 2024, PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara. Jadi ini rasanya nggak pernah berhenti ya Pak ya, latihan, evaluasi, mempersiapkan ke evaluasi berikutnya, ke pertandingan berikutnya, begitu terus yang dilakukan KONI dan juga bersama dengan atlet dan para pelatih ya Pak ya? Ya, jadi atlet itu tugasnya hanya ada 3 ya. 3. Satu latihan, yang kedua latihan, yang ketiga latihan. Tugasnya latihan terus berarti ya Iya, Pak? jadi nggak ada waktu untuk berhenti. Karena begini, pada saat kita setelah pulang dari PON Papua kemarin 2021, segera setelah pulang kita sudah mengadakan persiapan yang kita sebut dengan pemusatan latihan daerah Prapon. Karena sebelum PON besok kan ada Prapon ya. Prapon itu 1 tahun sebelum PON. Sehingga PON-nya besok 2024, jadi Praponnya 2023. Luar biasa. Jadi latihan ini yang terus dilakukan oleh teman-teman atlet tentu saja di bawah KONI Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan Bapak masih pengen ngobrol tapi waktu kita terbatas. Mungkin terakhir harapan untuk pelaksanaan Porda tahun ini, dan misalnya ada sahabat olahraga yang ingin juga menyaksikan di 1 September, boleh bukanya di mana atau follow di Instagram? Ada webnya. Ada webnya ya. Nanti bisa dibuka web di KONI DIY. Kemudian nanti ada linknya dari panitia yang bisa mendaftar di situ. Jadi mendaftar itu tidak bayar ya. Tidak bayar. Hanya untuk booking tempat aja biar nanti tidak kebagian tempat duduknya terlalu berdesak-desakan gitu. Sehingga harapan kita begini, salah satu keberhasilan Porda itu adalah bergema. Bergema itu artinya apa? Diketahui oleh masyarakat sehingga bisa berbondong-bondong untuk menyaksikan. Monggo silahkan, utamanya nanti tanggal 1 September itu malam ya, mulai jam ada pre-eventnya itu 4:30 sudah mulai. Kemudian nanti kalau waktu formalnya mulai jam 19 sampai pukul 21.30 lah. Pasti banyak pertunjukan seru di ada, betul, 1 September. Ada apa namanya, artis band nasional yang kita pakai juga. Wah, penasaran. Kotak band yang digunakan oleh EO. Jadi monggo nanti silahkan. Tentu sekali lagi ini menjadi mudah-mudahan menjadi opening ceremony Porda yang termegah. Amin. Selama ini ya, karena kita sudah 16 kali Porda, besok ke-16 ya, itu kemarin kami diberikan paparan tentang rencana opening itu luar biasa. Jadi tidak kalah dengan PON lah gitu. Siap. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Sukses untuk 1 September. Amin. Habis ini saya langsung akan book tempatnya. Ayo bersama-sama kita nonton kotak, kita pesta kembang api, kita ramaikan Porda DIY untuk mengharumkan nama Jogja juga pastinya. Dan tentu saja salam hormat untuk seluruh pelatih dan juga atlet yang akan bertanding nanti, pastinya yang terbaik yang akan diberikan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Ayo langsung aja booking, nanti tidak kehabisan tempat ya. Ketemu lagi di konfirmasi berikutnya tanggal 1. Wah, ini sampai ketemu.